Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan PPN 12% di depan kantor DPRD Jombang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan polisi karena dihalang-halangi masuk ke dalam kantor wakil rakyat. Aksi saling dorong terjadi saat para mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jombang, Jawa Timur. Mahasiswa terus mendesak dan memaksa masuk ke dalam kantor wakil rakyat, namun dihalangi aparat kepolisian. Akibatnya, baku hantam di antara kedua belah pihak nyaris terjadi. Beruntung kericuan tersebut tidak terus berlanjut karena para korlap berhasil meredam emosi pengunjuk rasa. Untuk menghindari bentrokan lebih parah, pihak DPRD Jombang akhirnya mengizinkan mahasiswa masuk. Hadi Atmaji, Ketua DPRD Jombang, menemui para mahasiswa di ruang sidang paripurna. Ia kemudian menandatangani surat penolakan kenaikan PPN 12% yang disodorkan oleh mahasiswa. Mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan kenaikan PPN tersebut dengan menerbitkan Perpu. Menegaskan menolak PPN 12%, mesti kita ketahui bahwa secara undang-undang ini sudah berlaku, tapi mekanisme pembatalannya sudah diatur melalui Perpu. Dan kita meminta anggota Dewan melalui Kabupaten Jombang, kita bisa menyuarakan aspirasi terkait dampak efek domino dari kenaikan pajak 12% ini. Jika PPN 12% nantinya tetap berlaku, mahasiswa mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, pengusaha yang dikenal sebagai Crazy Rich, Helena Lim, divonis 5 tahun penjara. Hakim menyatakan Helena terbukti bersalah membantu korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah dan tindak pidana pencucian uang. Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menyatakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena dengan pidana penjara selama 5 tahun. Helena juga dihukum dengan denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Hakim menyatakan harta benda Helena dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika tak mencukupi, diganti dengan 1 tahun kurungan. Terdakwa Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membantu, melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa Helena untuk membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 8. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sebelumnya pemirsa, ibunda terdakwa dugaan korupsi tata niaga komoditas timah Helena Lim yakni Hoalian menangis lalu pingsan saat Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat membacakan pertimbangan putusan. Itu ada yang nangis di situ, tolong didoakan itu tidak mengganggu konsentrasi Majelis Hakim membaca putusan. Silakan ada keluarga yang bisa membantu untuk mengeluarkan ibu ya. Begitu, silakan keluar dulu untuk kita ubah. Terhadap Bapak UPDB maupun
Itulah teguran dari salah satu anggota majelis hakim kepada salah satu pengunjung sidang yang menangis untuk keluar dari ruangan. Peristiwa ini terjadi saat hakim membacakan unsur-unsur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di ruang sidang hari ini. Salah satu pengunjung sidang menangis histeris dan dilerai kerabatnya. Diketahui pengunjung yang menangis merupakan Hoalian, ibu dari terdakwa Helena Lim. Demi kelancaran jalannya pembacaan putusan, hakim kemudian meminta pihak keluarga dan petugas membantu mengeluarkan ibu Helena Lim dari ruang sidang. Hoalian akhirnya diantarkan keluar sidang menggunakan kursi roda dalam kondisi pingsan. Sidang pembacaan putusan kembali dilanjutkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyinggung vonis ringan Harvey Muiz saat memberikan sambutan dalam acara Musrembangnas. Prabowo menyebut korupsi ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Sebelumnya, pemirsa, kasus korupsi Komoditas Timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga Komoditas Timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami publik figur Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Sementara itu, pemirsa, vonis 6,5 tahun penjara terhadap terdakwa kasus korupsi timah Harvey Muiz menuai sorotan tajam. Kejaksaan melakukan banding atas vonis tersebut, sementara Komisi Yudisial turun tangan untuk mendalami dugaan pelanggaran etik dalam memutus perkara ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Muiz jadi sorotan dari sejumlah pihak. Putusan hakim tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia.
Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah yang harus dibayarkan oleh suami Sandra Dewi itu hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Kejaksaan Agung tak tinggal diam. Jaksa menilai ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut, sehingga banding terhadap vonis Harvey Muiz harus dilakukan. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Muiz. Senada dengan Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial menilai vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Perbincangan tentang vonis Harvey Muiz juga muncul di media sosial. Warganet dan publik berharap Harvey Muiz dihukum lebih berat daripada vonis yang diberikan hakim. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ruang rektor kampus UIN Jakarta hangus terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Api mulai mengepul, api mulai membesar dan asap nampaknya mulai mengepul. Ya Allah, mudah-mudahan bisa teratasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kobaran api yang tiba-tiba muncul cepat menghanguskan ruang rektor kampus UIN Jakarta. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan ruangan rektor serta ruangan wakil rektor di lantai 2. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Bahwa ada kebakaran di UIN, tepatnya di gedung 1 lantai 2. Kita langsung luncurkan damkar dari Tangsel, ada 10 unit. Nah, untuk dugaan sementara Bang, penyebabnya apa? Dugaan sementara, ini baru dugaan, yaitu korsleting listrik dari stop kontak. Ya. Bang, lokasi terbakarnya sih Bang, ruang kelas belajar atau? Ruang rektor. Api dapat dipadamkan setelah 2 jam kemudian, 10 unit damkar diterjunkan ke lokasi. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk fuso bermuatan pasir terguling di Jalan Raya Bandung Cirebon, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibatnya terjadi kemacetan panjang dari kedua arah. Bisa motor nah. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Pasir Rengit, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sebuah truk fuso bermuatan pasir terguling hingga menutup badan jalan raya nasional tersebut. Situasi diperparah saat sebuah dam truk pengangkut limbah kain memaksa melewati sisi jalan yang tertutup truk yang terguling. Akibatnya bak dam truk tersangkut truk yang terguling dan mengakibatkan muatan limbah kain berhamburan ke jalan. Akibat kecelakaan, kendaraan roda 4 tak bisa melintas dan harus menunggu lebih dari 8 jam. Sementara kendaraan roda 2 dialihkan melalui jalan desa. Di Solo Bos, Boyolali. Dari Solo Boyolali, mau dari mana mau ke mana? Dari Boyolali mau ke Bandung. Terus tadi lihat kejadian ini nggak? Enggak, aku di 1, 2, 3, 4, 5 dari kejadian ini. Pak, udah berapa lama di sini Pak? Dari jam 2 Bos. Dari jam 2 sampai sekarang belum. Iya, masih ketahan ya. Iya. Kecelakaan terjadi pukul 2 dini hari, diduga karena sopir kurang berhati-hati saat melintas jalan yang menurun dan berkelok. Tidak ada korban jiwa maupun luka.
Namun kecelakaan ini mengakibatkan kemacetan dari dua arah hingga lebih dari 5 km. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Pemirsa, pohon perindang jalan tumbang menimpa mobil pengangkut wisatawan yang hendak melintas di Jalan Raya Campuhan Ubud, Gianyar, Bali. Beruntung 3 orang wisatawan asal Australia dan sopir mobil selamat dalam peristiwa ini. Campuhan baru saja. Pohon perindang jalan tumbang dan menimpa satu unit mobil yang tengah melintas di Jalan Raya Campuhan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Mobil yang diketahui sedang mengangkut wisatawan satu keluarga asal Australia ini pun mengalami ringsek pada bagian atap. Beruntung 3 wisatawan dan sopir mobil selamat dari peristiwa ini. Wisatawan yang sempat syok kemudian melanjutkan perjalanan dan mobil yang rusak langsung dievakuasi menuju bengkel. Ubud ini sudah beberapa kali terjadi pohon tumbang. Untuk itu petugas kepolisian dan Polsek Ubud bersama warga dan BPBD langsung melakukan pembersihan material pohon tumbang yang menutupi akses jalan. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Ubud. Tadi pada saat anggota piket kami dan Babin sampai di TKP, yang tertimpa adalah salah satu kendaraan pribadi roda 4. Astungkare, tidak ada korban, hanya badan mobil yang mengalami rusak ringan. Ya pemirsa, cuaca buruk terus melanda Pelabuhan Merak, Banten. Akibatnya proses bongkar muat kapal sempat tersendat akibat gelombang tinggi. Gelombang tinggi membuat sejumlah kapal sulit melakukan bongkar muat. Rem door kapal sulit berada di posisi utuh hingga petugas menahan laju kendaraan yang akan masuk ke lambung kapal. Cuaca buruk di Pelabuhan Merak sesuai dengan prediksi BMKG, yaitu masih adanya kemungkinan cuaca buruk di kawasan Pelabuhan Merak pada periode 30 Desember 2024. Sejak malam hingga Senin pagi ini, cuaca buruk berupa angin kencang dan hujan deras terus mengguyur Pelabuhan Merak. Dampaknya, aktivitas bongkar muat sempat tersendat. Antrean kendaraan juga terjadi, imbas aktivitas bongkar muat dihentikan. Pengemudi dan penumpang pun harus menunggu hingga berjam-jam. Saya perjalanan dari Purbalingga mau pulang ke Lampung. Terus tadi di perjalanan mana? Hujan atau gimana nih? Ada sedikit gerimis, hujan juga ada dari perbatasan Tangerang ke sampai dengan Merak. Hujan cukup lebat. Ini tujuan kemana tadi, Bang? Tujuan ke Lampung, Sawaran. Bawa keluarga ini? Bawa keluarga. Rencana berarti tahun barunya di sana? Tahun barunya tetap di Lampung. Dari data Posko SDP, total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa tercatat 363.207 orang. Sementara itu, untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 85.692 unit atau turun 11% dibandingkan dengan tahun lalu, sebanyak 96.137 unit. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan Prakirawan Senior BMKG Muhammad Hakiki. Selamat sore Pak Muhammad. Selamat sore Mbak Feren. Ya Pak Muhammad, dari BMKG bagaimana perakiraan cuaca jelang malam pergantian tahun? Ya, perakiraan cuaca menjelang malam tahun memang cukup beraneka ragam, tapi secara umum kami pantau sih berawan dia hingga hujan ringan. Di berbagai wilayah Indonesia, ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai seperti wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat di malam pergantian tahun itu. Ya. Oke, di wilayah mana saja yang pergantian cuacanya paling ekstrim, Pak? Cuaca berpotensi cuaca sedang hingga lebat di beberapa wilayah. Di daerah seperti beberapa tempat wilayah di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di daerah Nusa Tenggara Barat, jadi perhatian di malam tahun baru nanti.
Oke, ini kan juga sedang momen libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah destinasi wisata favorit diantaranya Jakarta, Yogyakarta, Bandung. Bagaimana perakiraan cuaca di wilayah-wilayah ini, Pak? Ya, berbagai macam destinasi wisata perlu jadi perhatian bagi warga yang ingin melakukan kunjungan wisata. Khususnya yang pertama wilayah selatan Jawa, di mana tinggi gelombang mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, hanya kisaran 1,5 meter. Hingga 2 perlu jadi perhatian seperti wilayah dari pantai selatan, kemudian wilayah Pangandaran, seperti Cilacap, dan hingga wilayah Jawa Timur. Kemudian juga untuk beberapa tempat wilayah daerah sekitar Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok dan sekitar perlu jadi perhatian bagi Anda yang berkunjung. Kemudian juga perhatian juga bagi Anda yang ke daerah-daerah Sorong, Papua Barat, terutama untuk Raja Ampat perlu jadi perhatian, memang tinggi gelombang dan cuaca akan cukup tidak mendukung karena potensi ada sirkulasi di utara timur laut, maksud saya timur laut dari Papua Barat akan cukup mengganggu pola-pola cuaca sehingga memang akan tidak mendukung Anda melakukan wisata tersebut. Juga untuk beberapa wilayah ketinggian seperti pegunungan perlu jadi perhatian seperti di daerah Bromo, kemudian daerah Yogyakarta bagian utara, seperti yang daerah tengah pertengahan daerah-daerah seperti Jawa Barat, seperti Bandung perlu jadi perhatian kabupaten karena potensi hujan akan cukup masih terjadi di wilayah tersebut. Ya. Oke, daerah pantai dan pegunungan ini masih harus diantisipasi ya. Pak Muhammad, ini sampai kapan potensi cuaca ekstrim masih mengintai Indonesia? Untuk di periode malam tahun baru hingga tahun baru memang masih cukup terjadi untuk wilayah-wilayah tertentu seperti daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, kemudian daerah-daerah Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara. Tapi kalau memang secara keseluruhan Januari Februari masih terjadi potensi puncak musim hujan di berbagai wilayah Indonesia, jadi masyarakat luas pada saat-saat periode tersebut. Oke, di momen libur Natal dan Tahun Baru ini banyak juga masyarakat yang bepergian ke wilayah dengan cuaca ekstrim. Apa imbauan dari BMKG? Ya, himbauan yang dari BMKG yang pertama adalah memantau informasi perakiraan cuaca, tinggi gelombang, serta informasi penerbangan ketika Anda melakukan wisata ke wilayah yang Anda inginkan. Yang kedua adalah hindari tempat-tempat yang mudah terdampak seperti yang ada lereng curam pada saat periode hujan lebat akan terjadi longsor. Kemudian juga wilayah perairan memang sudah akan potensi angin kencang dan hujan tinggi karena akan percuma juga jika Anda ke arah sana. Apabila terpaksa baca informasi tersebut pada saat tertentu kapan terjadi hujan, dan wisata indoor akan lebih baik dibanding wisata outdoor kepada periode tertentu sehingga akan relatif menyenangkan libur Anda semua di tahun baru ini. Ya. Baik, ini menjadi himbauan bagi masyarakat yang berlibur di momen libur Natal dan Tahun Baru ini. Terima kasih banyak Pak Muhammad Hakiki, Prakirawan Senior BMKG telah bergabung di Aini Sore. Sehat selalu, selamat sore. Selamat sore Mbak, sama-sama. Terima kasih Anda masih di Aini Sore pemirsa. Meski perayaan Natal telah usai, sejumlah penumpang yang hendak berlibur jelang Tahun Baru 2025 mulai memadati stasiun Pasar Senen Jakarta. Lebih dari 553.000 tiket telah terjual pada momen libur panjang Natal dan Tahun Baru ini. Meski perayaan dan libur Natal 2024 telah usai, animo masyarakat untuk menggunakan kereta api jarak jauh masih terlihat tinggi. Sejak pagi tadi terpantau calon penumpang memadati stasiun Pasar Senen, baik yang akan menuju pulang kampung ataupun berlibur jelang pergantian tahun. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daob 1 Jakarta menyediakan sebanyak lebih dari 822.000 tiket. Dari tiket yang tersedia telah terjual sekitar lebih dari 553.000 tiket. Sementara itu untuk ketersediaan tiket pada momen libur Natal dan Tahun Baru masih tersisa lebih dari 192.000 tiket. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat sore Indra, seperti apa situasi di sana jelang malam pergantian tahun? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update terkini terkait di momen libur Nataru di periode 2024-2025. Tepat hingga sampai hari ini masih terpantau sangat ramai oleh para calon penumpang yang akan bertolak dari Jakarta menuju kota tujuan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Dan kalau kita bahas data bahwasanya pada hari ini Daob 1 Jakarta memberangkatkan sebanyak 26.000 lebih penumpang dari stasiun Gambir maupun juga stasiun Pasar Senen. Kalau kita bisa rincikan bahwasanya dari Gambir sendiri memberangkatkan sebanyak 7.000
penumpang, dan sementara di Pasar Senen memberangkatkan pada hari ini sebanyak 18.500 penumpang. Yang mana ini sifatnya tentatif karena masih ada tiket yang masih dijual hingga malam hari nanti. Dan sementara dapat kami informasi juga saat ini kereta Jayabaya jurusan Malang akan segera diberangkatkan, maka sehingga masyarakat atau penumpang sudah mulai memadati area di Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan dapat kami informasikan juga Nadia dan juga pemirsa bahwasanya dari akumulasi dari tanggal 19 hingga 5 Januari ini setidaknya Daup 1 Jakarta menyediakan sebanyak 800 ribuan lebih tiket ataupun tempat duduk, namun hingga saat ini sudah terjual di angka 586.270 tiket sudah terjual. Dan terkait dapat informasi juga terkait arus balik, Nadia dan juga pemirsa dapat kami informasikan sudah berlangsung pada puncaknya itu pada kemarin tepat tanggal 29 Desember 2024, yang mana kedatangan dari berbagai kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat tiba di Jakarta ini mencapai di angka 46.000, yang mana 29 menjadikan puncak arus balik di momen Nataru periode 2024-2025. Namun dapat kami informasi juga terkait pada hari ini akan tetap diramaikan oleh kedatangan, dan kalau Daup 1 Jakarta mencatat sebanyak 43.000 calon penumpang yang akan tiba di Jakarta pada hari ini, Nadia. Dan kami informasikan juga bahwasanya jumlah ini masih juga terbilang situasional, yang mana nantinya juga akan terus bertambah pada malam hari nanti. Dan kami menghimbau bagi Anda yang masih melakukan perjalanan mudik di momen Natal dan Tahun Baru 2025 ini, dipastikan Anda memastikan tiket Anda agar Anda tidak salah tujuan ataupun Anda salah jadwal begitu. Dan pastikan juga barang bawaan Anda tetap dalam genggaman Anda agar tidak berpindah tangan selama proses perjalanan. Sementara itu Nadia dapat informasikan dari Stasiun Pasar Senen, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya. Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Indra. Jelang malam pergantian tahun, pemirsa, kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta terus dipadati pengunjung. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Malioboro akan terus meningkat hingga malam pergantian tahun. Objek wisata Malioboro, Kota Yogyakarta terus dipadati wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Kemacetan terjadi di sepanjang jalan Malioboro. Wisatawan yang berkunjung ke Malioboro menikmati suasana kota Yogyakarta dengan duduk santai di pedestrian Malioboro, bersuah foto, serta berbelanja oleh-oleh di teras Malioboro. Yuk, tujuan ke Malioboro cuma ya mau jalan-jalan, liburan, mumpung kerja libur, anak juga libur sekolah, ya kesannya Jogja ya istimewa lah. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Malioboro akan terus meningkat hingga malam pergantian tahun. Car Free Night atau program bebas kendaraan mulai pukul 6 sore hingga 9 malam akan diterapkan pada malam pergantian tahun di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan asal Jabodetabek memenuhi objek wisata di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Kondisi cuaca yang kurang baik tak menurunkan minat wisatawan berlibur ke Pantai Carita. Beginilah kondisi Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Di momen libur panjang akhir tahun ini, ribuan pengunjung asal Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi tampak memenuhi pantai yang memiliki keindahan alam dengan pasir putihnya. Beberapa hari sebelumnya, kondisi pantai memang tengah diterjang cuaca buruk. Namun saat ini, kondisi pantai sudah pulih kembali dan wisatawan tampak menikmati keindahan pantai. Kayaknya pantai lebih damai. Kalau di misalkan pada suasana alam terbuka. Bu, dari perjalanan menuju Pantai Carita, kira-kira gimana? Ada kendala nggak, Bu? Oh, nggak ada, alhamdulillah lancar. Hingga menjelang malam tahun baru, jumlah kunjungan di Pantai Carita ini semakin meningkat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, satu hari jelang malam pergantian tahun, warga memadati kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat untuk menghabiskan waktu di momen libur panjang kali ini. Kawasan Kota Tua, Jakarta masih menjadi destinasi favorit untuk berwisata di libur Natal dan Tahun Baru. Ribuan warga memadati kawasan ini hingga Senin siang tadi untuk menghabiskan waktu di tengah libur panjang menjelang malam pergantian tahun esok. Selain bersuah foto, warga juga bisa bermain sepeda ontel sambil menikmati pemandangan. Kawasan Kota Tua ini masih menjadi primadona bagi warga Jakarta maupun luar kota karena banyaknya spot foto terutama di tengah bangunan-bangunan bersejarah zaman kolonial Belanda. Sama Magic Art Magic Museum. Magic Art sudah bisa. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di kawasan wisata Kota Tua. Selamat sore Syahreza, seperti apa situasi di sana hingga sore hari ini? Silakan Syahreza. Ya, Valerie dan juga pemirsa, selamat sore, melaporkan langsung dari Taman Fathahillah Museum Kota Jakarta. Pada hari ini memang situasinya sudah mulai begitu ramai oleh para pengunjung yang bahkan sudah mulai memadati sejak 3 sore waktu Indonesia Barat. Hari ini cuacanya cerah sekali, Valerie dan juga pemirsa, masyarakat turut amat duduk lesehan tentunya di depan panggung yang sudah dipersiapkan untuk malam pergantian tahun baru. Valerie dan juga pemirsa, saya ingin menunjukkan kepada Anda inilah situasinya pada hari ini. Mereka tampak berduduk santai ria, bersuah foto, bahkan menaiki sepeda untuk mengikuti rangkaian hiburan pada hari ini, di mana untuk Kota Tua sendiri ini menggelar berbagai hiburan untuk Jakarta Light Festival yang digelar pada hari ini hingga 31 Desember 2024. Ini menarik, Valerie dan juga pemirsa, mengingat tidak hanya konser musik saja yang diisi oleh komunitas musik. Nantinya Pemprov DKI Jakarta juga akan mengisi berbagai rangkaian hiburan seperti dengan video mapping dan pencahayaan yang nantinya akan dilakukan di Taman Fathahillah pada kali ini. Dan juga nantinya akan ada countdown ataupun penghitungan mundur di malam pergantian tahun baru yang terjadi pada esok hari tentunya. Dan untuk mengisi berbagai kekosongan hiburan, nantinya akan ada pertunjukan seni dan juga beberapa musisi lain yang berasal dari komunitas musik tentunya. Dan memang hingga saat ini situasinya begitu antusias, mereka di Kota Tua ini makin padat tentunya, dan sejumlah persiapan sudah mulai hampir rampung 100%. Untuk panggung musik sendiri sudah mulai begitu rampung, ini sudah mulai dicoba oleh para komunitas musik yang manggung pada hari ini. Namun bisa dipastikan dari pihak Kota Tua sendiri ini memberi himbauan, Valerie dan juga pemirsa, agar para masyarakat yang datang tidak melakukan perusakan terhadap infrastruktur ataupun fasilitas yang tersedia pada hari ini, dan juga tidak boleh untuk mencoret-coret berbagai fasilitas hingga membuang sampah sembarangan. Dan juga untuk para pedagang kaki lima juga dihimbau untuk tidak berjualan di dekat ataupun area panggung, sehingga ini tidak mengganggu aktivitas hiburan bagi para masyarakat yang hendak datang pada hari ini ataupun esok hari sebagai rangkaian puncak malam pergantian tahun baru 2025. Karena memang lagi-lagi Valerie dan juga pemirsa, ini adalah kawasan cagar budaya, tidak boleh dirusak, dan dihimbau bagi masyarakat untuk bisa tertib untuk menikmati liburan yang tersedia pada hari ini. Valerie dan juga pemirsa, untuk diketahui di Kota Tua ini adalah salah satu dari 5 titik puncak hiburan bagi warga Jakarta ataupun di luar kota Jakarta untuk bisa menikmati malam pergantian tahun baru. Tidak hanya di Kota Tua, ada di Bundaran HI, ada di TMII, dan juga lapangan Banteng. Dan tentunya Kota Tua sendiri sudah mulai rampung persiapannya untuk bisa menghibur para rakyat Jakarta ataupun di luar kota Jakarta untuk menghiasi malam mereka nanti. Dan untuk diketahui juga Valerie dan juga pemirsa, musisi yang berasal dari berbagai komunitas, diantaranya adalah Drum Renik, Hesti Kelepek-Kelepek, Inas Hafiza, dan Merpati Band ini akan meramaikan malam para masyarakat yang datang di Kota Tua pada malam nanti yang dimulai pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Valerie dan juga pemirsa, ingin
memberi himbauan bagi para masyarakat yang masih belum mempunyai rencana untuk menikmati malam pergantian tahun baru. Kota Tua mungkin menjadi destinasi bagi mereka semua, mengingat ini mudah sekali diakses bagi berbagai fasilitas ataupun transportasi umum, seperti Anda bisa menaiki stasiun KRL dan turun di stasiun Jakarta Kota, lalu juga bisa menaiki Transjakarta yang nantinya turun di halte kota ataupun museum bersejarah untuk naik ke rute 1A, 3H, 12 dan 12A, dan tentunya Kota Tua lagi-lagi sudah mulai siap untuk melayani ataupun menghibur warga Jakarta ataupun di luar kota Jakarta untuk jelang pergantian malam tahun baru 2025. Valerie, kembali ke Anda. Baik, seru sekali suasana di sana. Terima kasih Syahreza Zanski, laporannya langsung dari kawasan wisata Kota Tua Jakarta. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melihat kondisi satu unit mobil Rolls-Royce tak bertuan hasil pemenang undian yang tak mampu membayar biaya pajak. Dalam waktu dekat ini, Kemensos akan melelang sejumlah barang mewah hasil undian senilai 18 miliar rupiah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meninjau gudang penyimpanan hasil undian pemenang yang berada di Gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Kunjungan Mensos untuk melihat secara langsung hasil undian, termasuk satu unit mobil Rolls-Royce di gudang Kementerian Sosial yang ramai diperbincangkan. Mobil mewah ini merupakan milik pemenang undian gratis berhadiah atau UGB yang tak mampu membayar biaya pajak sebesar 25%. Selain Rolls-Royce, terdapat pula sejumlah kendaraan roda 4 lainnya, serta barang elektronik, tas branded, emas logam mulia, sepeda, dan motor. Total barang hasil undian ditaksir mencapai 18 miliar rupiah. Mensos mengungkapkan dalam waktu dekat pihaknya akan melelang kembali barang hasil undian tersebut. Kalau diuangkan tadi kata Pak Wamen, semua yang ada di sini nilainya sekitar 18 miliar. Nah, untuk awal tahun depan ini kita akan mengajukan lelang ke Kementerian Keuangan lewat Dirjen KPKN ya, untuk supaya bisa dilelang ulang ya, yang memungkinkan untuk dilelang. Hasil lelang barang undian nantinya akan digunakan untuk menunjang program-program sosial pemerintah agar tepat sasaran membantu rakyat Indonesia. Pemirsa, polisi menangkap pelaku penyerangan anggota polisi dengan menggunakan senjata tajam di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku beraksi di bawah pengaruh minuman keras. Aksi seorang pemuda yang menggenggam senjata tajam dan menyerang sejumlah anggota polisi di Jalan Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Aksi yang dilakukannya sempat membuat polisi kocar-kacir, meski akhirnya pemuda ini langsung diringkus. Dengan mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, MT, pelaku penyerangan anggota polisi, digiring ke ruang pemeriksaan Polsek Cengkareng. Polisi menunjukkan barang bukti senjata tajam dan besi yang digunakan pelaku untuk menyerang polisi. Pria berusia 29 tahun warga Komplek Permata Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat ini diduga melakukan aksinya di bawah pengaruh minuman keras. Namun motif penyerangan masih didalami pihak kepolisian. Ada seorang pria membawa senjata tajam menghalang-halangi mobil di jalur busway dan pelakunya saat ini sudah kita amankan. Untuk motifnya sendiri apa tuh, Dan? Kalau boleh tahu. Untuk motifnya masih kita dalami, tetapi yang pasti pelaku dalam keadaan mabuk minuman keras. Pelaku dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat tentang penggunaan senjata tajam dan penyerangan terhadap polisi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum Polwan berpangkat Bribka di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga menganiaya seorang nenek berusia 66 tahun. Akibat penganiayaan, korban mengalami sejumlah luka memar. Apa siapa? Inilah sisa potongan video yang berhasil direkam saat seorang oknum polisi inisial RH berpangkat Bribka mendatangi sebuah rumah di kawasan perumahan Wana Bakti, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.
Oknum tersebut berupaya merebut telepon genggam yang merekam dirinya saat membuat rusuh hingga menganiaya seorang nenek berusia 66 tahun. Korban mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bribka RH. Namun tiba-tiba Bribka RH datang dengan cukup anarkis mempertanyakan perihal rumah warisan milik adik kandung korban. Awal keributan dimulai dari adu mulut antara korban dan Bribka RH. Saat itu korban mempertanyakan kapasitas Bribka RH sehingga ikut campur di urusan keluarga korban. Hingga akhirnya Bribka RH mendorong dan melakukan aksi kekerasan terhadap korban di bagian kaki, tangan, hingga bagian kepala saat suasana perdebatan mulai tidak terkendali. Akibatnya, korban mengalami sejumlah luka memar dan kesulitan untuk berjalan akibat cedera di kaki kirinya. Peristiwa ini juga telah dilaporkan ke Polres Bau-Bau, tempat Bribka RH berdinas. Dia putar tanganku, baru dia tarik. Nah, pemukulan kedua setelah baku debat bahasa. Nah, di situ dia maju mau pukul, dihalau seberapa orang. Tetap dia mengamuk, sampai kenapa ini polisi Rina ini kah? Dia mau memukul. Nah, ini urusan rumah keluarga, rumah adik-beradik, kenapa ikut campur? Sementara itu, pihak kepolisian mengaku telah menerima laporan tersebut dan saat ini sedang melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Dan rencananya, Bribka RH akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Untuk prosesnya sekarang kami masih melakukan penyelidikan. Dalam hal ini kita sudah memeriksa beberapa saksi, melakukan visum terhadap korban, dan kita sudah melaksanakan cek TKP. Untuk si oknum polisinya sudah diperiksa? Untuk oknum polisinya sudah, belum kami periksa, tapi rencana nanti hari Senin kita periksa. Sebagai anggota Polri, aksi tidak terpujinya itu cukup disayangkan, apalagi sampai berbuat anarkis terhadap warga yang usianya beda jauh dengan pelaku. Keluarga korban juga berharap Bribka RH bisa diberi sanksi setimpal sesuai perbuatannya. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Forum Penggerak Olahraga Disabilitas atau Forpodis telah diresmikan dalam acara Satu Hati Satu Semangat di MNC Conference Hall Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Forpodis merupakan wadah bagi para penyandang disabilitas untuk menjadi atlet berprestasi. Pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum Forpodis, Angki Yudhistia, menandai diresmikannya Forum Penggerak Olahraga Disabilitas yang digelar di MNC Conference Hall Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Didukung penuh Kementerian Pemuda dan Olahraga, Forpodis hadir untuk menjaring informasi dan mempersiapkan para calon atlet dari kaum disabilitas. Dan kita mempersiapkan untuk potensi penyandang disabilitas dari hulunya, yaitu mempersiapkan mereka menjadi calon atlet yang insya Allah akan membanggakan kita dengan prestasi gemilangnya di rancah nasional dan internasional. Kehadiran Forpodis juga mendapat dukungan penuh dari Partai Perindo. Penyandang disabilitas menjadi salah satu unsur dari target peningkatan produktivitas yang menjadi fokus Partai Perindo dengan salah satunya melalui kegiatan olahraga. Intinya bahwa kita sepakat semangat olahraga itu penting untuk kita menggelarakan dimanapun dan kapanpun kita berada tanpa memandang latar belakang siapa dan bagaimana. Kita satu dalam kemanusiaan sama. Dalam acara peresmian bertajuk Satu Hati Satu Semangat Satukan Keberagaman dalam Olahraga ini, turut dimeriahkan dengan berbagai seni pertunjukan yang dibawakan oleh para penyandang disabilitas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menyebut telah menyimpan sejumlah dokumen yang diduga berisi dugaan skandal sejumlah pejabat dalam negeri. Dokumen tersebut disebut-sebut dititipkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma ngasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di
di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka pada Selasa sore. KPK menilai Hasto terlibat dalam kasus suap pergantian antar waktu yang menjerat buronan Harun Masiku. KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ada 2 surat perintah penyidikan yang diterbitkan KPK. Dalam surat pertama, Hasto ditetapkan tersangka atas kasus suap. Sementara dalam surat kedua, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai merintangi penyidikan berdasarkan sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Saat itu, Hasto memerintahkan Harun merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Akibat upaya yang dilakukan Hasto Kristianto, Harun Masiku lolos dari OTT KPK dan hingga kini masih buron. Meski Hasto Kristianto belum ditahan, namun pasca ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah mencekal Sekjen Partai Banteng itu untuk pergi ke luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengaku tidak terpengaruh dengan ancaman Hasto terkait borok pejabat negara. Jokowi juga mengaku siap jika nantinya dirinya dimintai keterangan. Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana